Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 IPS ataupun MIPA yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai fikih kelas 11 yang berkaitan dengan tema pertama, yaitu mengenai hukum jinayat atau disebut dengan hukum pidana. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu cabang dari hukum pidana yang diatur dalam Islam, yaitu mengenai pembunuhan, atau ini suatu hal yang masuk dalam perihal kriminalitas. Kita ke hukum jinayat terlebih dahulu, tentang pengertiannya terlebih dahulu ya. Hukum jinayat itu bisa disebut dengan hukum pidana. Nah, jadi hukum pidana ini kaitannya dengan suatu hal yang berbau kriminalitas, itu diatur dalam hukum pidana. Adapun hukum mengenai muamalat itu diatur dalam hukum perdata. Oke, itu saja singkatnya. Kemudian hukum dari pidana ini itu adalah suatu hal yang dilarang. Sesuai dengan pengertiannya di hukum jinayat, itu adalah hukum atas tindakan orang-orang yang melakukan hal yang dilarang oleh agama. Nah, status hukum ini jika dilakukan oleh seseorang muslim, maka dia berdosa besar. Langsung saja pada jinayat ini yang dibahas pertama kali itu adalah mengenai pembunuhan. Pasti sudah tahu lah apa itu pembunuhan. Pasti pembunuhan itu adalah kegiatan menghilangkan nyawa, ya, nyawa makhluk hidup. Pada hal ini yang kita bahas adalah pembunuhan yang dilakukan terhadap oleh manusia, terutama manusia yang beragama Islam. Nah, di sini ada 3 jenis pembunuhan yang diatur dalam hukum jinayat ini. Yang pertama adalah pembunuhan dengan disengaja. Kalau istilah fikihnya itu adalah qatlul amdi, pembunuhan sengaja, yaitu menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, ya, dengan niatan untuk membunuh dan itu terjadi, maka itu disebut dengan qatlul amdi. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang awalnya dia ini tidak berniat untuk membunuh. Misalnya ingin melukai saja, tidak membunuh, tapi ternyata sampai menimbulkan kematian. Dan ini tidak menggunakan alat-alat yang biasanya digunakan untuk membunuh, seperti benda tajam, pisau, pedang, ataupun pistol, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, klasifikasi ketiga adalah pembunuhan tersalah atau qatlul khoto'i, yaitu pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja dan atas dasar kesalahan. Misalnya seperti ini, ketika ada orang ingin menembak burung, ya, sudah diincar burungnya, tapi ternyata yang ditembakkan itu pelurunya tidak sampai ke burung, malah nyasar ke orang lain dan menimbulkan kematian. Inilah yang disebut dengan pembunuhan tersalah. Oke, jadi ada 3 klasifikasi pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan disengaja, yang kedua seperti sengaja, yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Nah, setelah kita tahu klasifikasi dari pembunuhan ini, kemudian kita harus mengerti apa hukuman yang berlaku untuk orang yang melakukan pembunuhan disengaja, seperti sengaja, ataupun pembunuhan tersalah. Kita bahas sampai tuntas. Yang pertama, orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka hukumannya adalah dikisos. Apa itu dikisos? Kalau di Al-Quran disebutkan kutiba alaikumul kisos, ya, diwajibkan bagi kalian untuk menegakkan kisos. Nah, kisos itu adalah darah dibalas dengan darah, nyawa dibalas dengan nyawa. Artinya hukuman yang setimpal yang diberikan atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya, jika orang ini membunuh dengan disengaja, maka hukumannya adalah dibunuh juga. Nah, ini disebut kisos. Itu hukuman pertama. Kemudian jika si pembunuh ini kemudian dimaafkan oleh pihak yang menjadi korban, maka dia tidak dikisos, tapi dia wajib membayar diyat mughalladah. Mengenai pembahasan diyat mughalladah nanti kita bahas setelah sesi ini ya.
Diet Mugolado itu adalah diet yang jumlahnya besar. Jadi ada diet Mugolado, ada juga diet Mukhaffafah. Kemudian kita lanjut ke kedua, ya, bagi pembunuh yang melakukan pembunuhan seperti sengaja, maka hukumannya adalah dia tidak dikisos, tapi dia wajib membayar diet Mugolado. Diet ini dibayarkan kepada siapa? Kepada ahli waris korban. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Siapa orangnya yang melakukan pembunuhan tersalah, maka dia wajib membayar diet Mukhaffafah. Jadi sampai sini kita bisa memahami orang yang melakukan pembunuhan disengaja, maka hukumnya dikisos. Jika dimaafkan, dia wajib membayar diet Mugolado. Orang yang melakukan pembunuhan seperti sengaja, maka dia tidak dikisos, tapi dia wajib membayar diet Mugolado. Dan yang ketiga, orang yang melakukan pembunuhan tersalah, maka dia tidak dikisos, tapi wajib membayar diet Mukhaffafah. Jadi itu 3 hal yang perlu kita ingat dan perlu kita ketahui untuk materi ini. Oke, sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat belajar walaupun ada di rumah, ya. Semoga selalu terjaga kesehatannya dan semoga dapat belajar dengan maksimal. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.